Shalom, Jemaat Anugerah Sulung yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita kali ini. Kita mau persiapkan hati kita. Kita undang kuasa Roh Kudus lebih lagi. Tuhan Yesus, kami undang kuasa-Mu lebih lagi Tuhan di dalam ibadah kami kali ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, melawat kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa buat setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau satukan hati kita mau pujikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cinta-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ucapan syukur kita akan kemurahan Tuhan dalam kehidupan ini, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Benar janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apapun keadaan kita saat ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah gunung batu di dalam kehidupan kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Oh, kasih setia Tuhan begitu luar biasa. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Oh Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah pergi di dalam kehidupan kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Kita benar merasakan kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti di dalam kehidupan kita.
apapun keadaan kita, Tuhan senantiasa hadir di dalam setiap musim kehidupan ini. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita undang kuasa Roh Kudus lebih lagi. Mungkin saat-saat ini kita mengalami beban yang begitu berat. Seakan-akan Tuhan meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan ada di dalam setiap musim hidup ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita.
kasih-Mu ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Biarlah Tuhan, firman yang akan kami dengar ini Bapa, boleh menguatkan setiap iman-iman kami. Boleh mengingatkan Tuhan setiap pengharapan-pengharapan kami kembali di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online GBI Anugerah Sulung. Mari kita sama-sama belajar dari apa yang Tuhan mau kita pelajari bersama di era pandemi seperti ini, di mana semua merasa sulit, sekolah menjadi lebih sulit, bekerja menjadi lebih sulit, mencari uang juga menjadi lebih sulit, ya. Ibadah juga tidak bisa berjumpa seperti biasanya, ya. Tapi hari ini kita belajar firman Tuhan di dalam Yesaya 66 ayat pertama. Di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Di sini dikatakan bahwa langit itu adalah tahta Tuhan dan bumi ini hanyalah tumpuan kakinya saja, saudara ya. Kita yang berada di bumi ini seringkali kita merasa begitu banyak masalah, begitu besarnya persoalan yang kita tidak bisa bertindak sama sekali. Tapi hari ini yang Tuhan katakan, langit itu tahtanya Tuhan, langit itu kepunyaannya Tuhan, dan bumi itu hanyalah tumpuan kakinya. Berbicara tentang langit di dalam kitab Mazmur 19 ayat 1-4, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Biarlah hari ini, setelah kita tahu bahwa langit itu adalah tahta Tuhan, di sini dikatakan langit itu menceritakan kemuliaan Allah. Langit di sini tentunya bukan kalau kita naik pesawat itu yang di atas itu awan, lain lagi ya, di atasnya lagi itu adalah langit. Di sana di tempat yang tinggi tidak terjangkau oleh kita. Di situ ada tahta Tuhan. Di situ ada menceritakan kemuliaan Tuhan. Jadi hari meneruskan, kalau siang berganti malam, dan meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Seolah-olah bumi itu berputar, dan ada hari, ada tahta Tuhan yang menentukan di sana untuk menentukan kehidupan kita manusia, ya. Itu harusnya seperti apa. Jadi di sini bicara masalah langit adalah sepenuhnya kuasa dari Tuhan Yesus. Sebagai anak Tuhan, kita tinggal di langit yang sama. Tentunya secara fisik di dunia semuanya langit adalah sama, tetapi ada beda langit bagi anak Tuhan yang sungguh-sungguh dan yang tidak. Di situ ada tahta Tuhan, di situ ada kemuliaan Tuhan. Nah, langit yang bagaimana yang kita hadapi, yang kita berada di bawahnya? Ada banyak di ayat-ayat di Alkitab yang menunjukkan kekuasaan Tuhan, kemuliaan Tuhan itu ada di langit. Dan langit yang bagaimana itu harus kita ketahui. Kalau saudara baca di dalam Ulangan 28 ayat 12 berbunyi, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni, perhatikan saudara ya, yakni langit
untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Penekanan ayat ini adalah Tuhan akan membuka perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit. Artinya untuk anak Tuhan itu langitnya dibukakan, ya, dibukakan perbendaharaannya melimpah-limpah, yaitu langit yang dibukakan, ya. Jadi kita tahu di sini bahwa langit yang dibukakan itu maka diberkati segala, ya, segala pekerjaannya, segala apa yang dia lakukan, asalkan tidak melanggar firman Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadi bagi anak Tuhan yang tidak menyimpang ke kanan ke kiri, yang takut dan dengar-dengaran firman Tuhan, di Ulangan 28 ayat 12 ini mengatakan Tuhan akan membuka perbendaharaannya, yakni langit, untuk melimpahkan berkatnya kepada kita anak-anaknya. Ada juga di dalam Ulangan 28 ayat 23. Ini bagi orang yang tidak taat akan firman Tuhan, juga langit yang di atas kepalamu. Perhatikan saudara, ya, ini orang yang tidak mentaati firman Tuhan. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu, dan langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Tuhan membiarkan kau terpukul kalah oleh musuhmu, dan seterusnya, saudara. Jadi bagi orang yang tidak taat kepada firman Tuhan, yang hidupnya di bawah kutukan, di situ dikatakan punya langit juga, tetapi langitnya adalah bukan langit yang dibukakan oleh Tuhan, tapi langitnya adalah tembaga. Saudara bayangkan, langitnya adalah tembaga. Dan pada masa itu pekerjaan mata pencaharian yang dilakukan oleh orang Israel adalah bertani, bercocok tanam. Bertani, bercocok tanam itu hasil yang didapat itu adalah dari hasil tanam-tanaman, hasil bumi. Jadi tanah itu yang berpengaruh. Kalau sekarang kita kan beraneka ragam profesi, tapi hari itu ini berbicara kepada mata pencaharian, hasil kerja, itu tanahnya yang harusnya menghasilkan buah, gandum dan lain-lainnya. Di situ dikatakan tanahnya akan menjadi besi. Adakah besi itu bisa memberikan hasil buah? Jangankan hasil buah, tanaman tumbuh pun tidak. Artinya adalah suatu kekeringan, kekurangan yang amat sangat. Dan langit itu kalau kita berdoa minta dibukakan, itu bahasa Jawanya mendal, terpental sebagai tembaga. Ya, jadi ada dua jenis langit di sini. Langit memang menceritakan kebesaran Tuhan, langit adalah tahta Tuhan, tapi langit bisa berarti langit yang bagai tembaga, buminya bagai besi. Ada juga langit yang dibukakan oleh Tuhan, yang memberikan hasil yang maksimal bagi anak-anak Tuhan. Jadi ini gambaran dari anak-anak Tuhan. Mengapa ada orang yang hidupnya sangat susah? Bukan berarti yang susah itu tidak didengar doanya, tapi salah satu sebab itu adanya dosa, itu bisa menjadi penghalang. Salah satunya lagi adalah apa? Di Maliaki 3 dikatakan apa? Cobalah aku, jika engkau memberikan
persembahan kepada rumah Allah per bulan, cobalah aku, maka aku akan membukakan tingkap langit. Nah, jadi bagi orang yang punya kekurangan-kekurangan tertentu yang Tuhan izinkan di luar tanda kutip sedang diuji, itu mengalami proses langit yang sebagai tembaga. Di sisi lain, kepada orang yang taat dengar-dengaran firman Tuhan akan mengalami langit yang dibukakan, ya. Nah, sebagai contoh kita lihat hari ini Elia itu di dalam 1 Raja-Raja 17, ya. 1 Raja-Raja 17 juga di 2 Raja-Raja 1 ayat 10. Abdi Allah itu dengan otoritas Allah, dengan kuasa Allah memperlakukan langit itu seperti seperti barang mainan aja. Dia bisa perintahkan oleh kuasa Tuhan, dia bisa perintahkan hujan tidak turun 3,5 tahun. Tapi saat hendak menurunkan hujan, dia juga melihat awan sekepal berkali-kali dan hujan turun. Artinya di langit sana untuk menurunkan hujan atau menahan hujan, Elia dengan perkataannya yang berkuasa dari Tuhan, dia bisa melakukan itu. Kemudian ketika dia dicari oleh Isabel, dicari oleh Ahab untuk disuruh turun, maka di situ dikatakan apa? Turunlah. Elia memerintahkan, turunlah api dari langit, memakan habis 50 orang utusan raja. Kali kedua, utusan raja tadi juga dikenai api dari langit juga, ya. Sebegitu mudahnya, ya. Waktu minta api dari langit untuk mempersembahkan korban juga, Elia cukup berdoa, api turun dari langit, sekalipun korbannya diberi air. Nah, di sini kita melihat langit itu bukan sesuatu yang sulit dijangkau oleh anak Tuhan. Itu adalah lewat doa kita yang begitu besar kuasanya. Doa orang benar jika sungguh-sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Elia memperlakukan langit itu hanya dengan doa dan kata-katanya. Biarlah hari ini kita sebagai anak Tuhan, kita meminta kuasa Tuhan atas kita, biar langit itu mungkin saat ini kita mengalami yang sebagai tembaga, bumi yang bagai besi. Biarlah kita seperti Elia yang berdoa kepada Tuhan, minta api, turun api, minta langit dibukakan, hujan, turun hujan, ya. Itu langit dalam arti sebenarnya di atas sana. Tapi langit yang tadi kita pelajari juga adalah langit yang sebagai tembaga dan langit yang dibukakan. Ada contoh yang lebih afdol tentang langit yang dibukakan dan langit yang bagai tembaga tadi. Itu di dalam Hosea 2 ayat 5. Hosea 2 ayat 5 ini menceritakan tentang orang Israel yang dilambangkan oleh Gomer sebagai istri Nabi Hosea. Orang Israel membelakangi Tuhan. Gomer yang sudah ditebus oleh Hosea menjadi istrinya masih juga membelakangi Hosea, berselingkuh dengan yang lain. Ini lambang penyembahan berhala, memposisikan Tuhan tidak di tempat yang utama, tapi mungkin di nomor 5, nomor 7, nomor 2 sekalipun, nomor berapa. Itu melambangkan Gomer ini, ya. Di situ dikatakan di Hosea 2 ayat 5, sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri, mendirikan pagar tembok, mengurung dia sehingga dia tidak dapat menemukan jalannya. Dan banyak kutukan-kutukan yang lain di Hosea 2 ini. Kalau saudara baca, anggurnya, gandumnya itu dirampas habis, yang sudah diberikan dirampas. Seringkali orang hidup diberkati dengan kondisi baik, tetapi
meninggalkan Tuhan, bahkan bukan meninggalkan, tetapi menaruh posisi Tuhan di buritan, di tempat yang paling belakang, ya, tunggu ombak menderu baru panggil Tuhan. Nah, ini setelah dia mengalami seperti itu, Gomer ini dalam kondisi sangat-sangat terpuruk, ya, karena dia pelacur yang dibebaskan oleh Hosea, dinikahi menjadi wanita baik-baik, tetapi kelakuannya tetap menjadi seperti perempuan jalang, sama seperti orang Israel, seperti anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan menjadi anak Tuhan, tapi kelakuannya seperti orang dunia, bahkan Tuhan dibelakangi. Nah, inilah akhirnya berkat yang sudah dicurahkan itu tertarik, langit yang sudah disingkapkan itu menjadi tembaga, bahkan berkatnya pun ditarik balik, pohon anggurnya dimusnahkan, binatang-binatang padang datang menyerang. Mungkin kita di kota tidak ada binatang padang, tetapi banyak orang menipu, ya, pinjam tidak bayar, TV rusak, kulkas rusak, semua pengeluaran begitu deras sekali. Nah, ini satu kondisi juga namanya langit yang bagai tembaga. Kalau sikon itu yang terjadi, coba diam sejenak, ya, diam sejenak, renungi sejenak, seperti Gomer itu. Setelah dia menyadari dan setelah Tuhan menenangkan hatinya, di Hosea 2 ayat 14, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Jadi hidupnya yang tadinya nista, tadinya susah, seperti di lembah Akor. Lembah Akor itu saya pernah cerita adalah lembah penghukuman, di mana akan yang mencuri uang Tuhan, harus mengalami dihukum di lembah Akor itu, ya, akan dirubah lembah pengharapan, ya. Jadi kesedihan yang amat sangat, hidup yang sangat berkekurangan, sakit dan lain-lainnya, banyak duka tertumpuk di lembah Akor karena dosa, akan harus mati. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, hari ini Gomer itu setelah dia menenangkan diri, setelah Tuhan menenangkan diri Gomer, dia menyadari kesalahannya, tempat penghukuman, langit yang bagai tembaga itu akan dibukakan. Saudara lihat ayatnya di dalam Hosea 2 ayat 20. Ini masih berbicara masalah langit, saudara, ya. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit akan mendengarkan bumi. Lalu dampaknya, saudara, kalau langit sudah dibukakan, saudara tahu, bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak, dan mereka akan mendengarkan Yisrael. Yisrael ini anak Hosea, ya, dan akan menyayangi bumi, menabur di bumi. Perhatikan, saudara, ya. Jadi di langit, setelah lembah Akor menjadi lembah pengharapan, Tuhan akan mendengarkan langit. Langit akan mendengarkan bumi. Ini tepat seperti tadi, langit yang tembaga, bumi yang besi. Tapi setelah mendengarkan perintah Tuhan, langit memberi perintah kepada bumi. Bumi bukan lagi seperti besi, tetapi akan tumbuh gandum, anggur, dan minyak. Bahkan di ayat-ayat berikutnya, bagaimana Tuhan akan menyayangi kembali orang Israel. Tuhan akan menyayangi kembali. Mengapa yang disebut gandum? Ini berbicara masalah kebutuhan primer manusia, ya.
itu adalah sandang pangan papan, ya. Gandum itu berbicara masalah makanan. Artinya Tuhan jamin engkau tidak akan kekurangan. Sebab itu jangan kita khawatir akan apapun juga, karena kita itu tidak bisa menambah sehasta langkah kita dengan kekhawatiran. Kalau hati saudara mulai bimbang, mengapa penghasilanku menurun, mengapa gajiku didiskon, mengapa jam kerjaku didiskon, mengapa aku di PHK, mengapa, dan banyak hal yang kita pertanyakan. Saudara coba lihat bunga bakung di padang yang besok berkembang lusa mati. Itu diberi keindahan sama Tuhan. Burung pipit yang kecil, tidak ada jaminan dari siapapun untuk dia tetap bisa makan, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Ya, apalagi diri kita, Matius 6 itu ya dikatakan, jadi kita tidak perlu khawatir menghadapi kesakitan, kekurangan, kesusahan, ya. Mungkin itu langit sebagai tembaga tadi, tapi mengambil langkah seperti Elia yang dengan mudahnya memerintahkan langit, dan Gomer yang kembali menyadari kekurangannya lalu datang kepada Tuhan, sekalipun yang sudah ada itu tercabik-cabik, ditarik kembali, bahkan diserang binatang padang, tetapi mungkin kau merasa hidupmu seperti Gomer, hancur, tidak ada yang diharapkan, tidak ada yang bisa kita lakukan sedikit pun. Coba tenang, mendekat, seperti undangan Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu berbeban berat. Ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu tadi, lembah Akor menjadi pengharapan, menjadi Yeremia 29 ayat 11, hari depan yang indah, yang penuh dengan pengharapan. Seperti Ayub mengalami banyak masalah, tapi ketika dalam badai Tuhan berjumpa dengan dia, dan Tuhan berkata-kata banyak kepada Ayub, kamu jangan seperti itu Ayub, kalau saya sarikan. Kamu lihatlah kuda Nil yang tetap kuat di tengah arus yang bergelora. Kamu lihatlah buaya yang memandang samudra hanya sebesar wajan tempat masak. Kamu lihatlah kambing gunung, Raja Wali, dan lain-lainnya. Tuhan memberi pengertian banyak kepada Ayub. Tidak ada peristiwa besar yang terjadi lewat tsunami kah? Ada emas kentir kah? Tidak pakai gitu. Setelah perjumpaan dengan Tuhan, pengertian, berdiam diri, langit tembaga itu diubahkan dalam sepersekian detik saja. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tapi hari meneruskan kepada malam, dan malam kepada malam berikutnya. Itulah karya Tuhan. Tidak pakai sulit, saudara ya. Tiba-tiba Tuhan gerakkan saudara-saudaranya untuk ngasih emas kepada Ayub, ya. Semuanya datang. Loh, kenapa sih kok tidak datang dari dulu, biar Ayub tidak susah-susah banget? Yang merubah bukan Ayubnya, bukan Tuhannya. Yang merubah itu Ayubnya sudah menyadari hakikatnya sebagai manusia yang bersalah, yang betapa besarnya kuasa Tuhan. Hari ini dicari Ayub yang sudah menyadari lalu siap dipulihkan. Karena apa? Ayub itu salah besar dia. Selama ini dia hanya mengenal Tuhan dari kata pendeta, kata orang, tapi pengenalannya pribadi tidak ada. Nah itu, setelah dia kenal pribadi, Tuhan pulihkan dia. Semuanya membawa harta kepada Ayub, dan Ayub hari itu dipulihkan. Seperti Gomer yang sudah dibuang, setelah ditebus dia betul-betul dibuang. Bahkan di dalam Hosea dikatakan ditelanjangi, dipermalukan, hidupnya sangat-sangat malu, tidak ada kebanggaan sedikit pun dalam hidupnya. Tapi lewat langit yang dibukakan oleh Tuhan, di situ dikatakan yang pertama tadi adalah gandum. Jadi kebutuhan pokok kita
itu dicukupi pasti oleh Tuhan. Lalu yang kedua adalah anggur. Anggur itu yang dilimpahkan itu adalah kesukacitaan. Dasarnya sudah bukan hanya kebutuhan, keinginan kita, sukacita kita. Saudara, itu ingin Tuhanku menyenangkan saudara dengan sukacita yang berlimpah, membaharui hatimu dengan sukacita yang berlimpah dari Dia. Tidak ada lagi kehidupan yang bersusah payah, sekalipun ada kekurangan, sekalipun ada apa, tapi sukacita tetap mengalir di dalam hidup kita. Bisa juga sukacita yang beneran. Sudah lama sekali kepingin mobil yang bagus misalnya. Tiba-tiba Tuhan melimpahi dengan sukacita. Tanpa alasan yang jelas kita bisa punya itu. Atau yang lainnya saudara. Jadi hari ini ada gandum yang dilimpahkan oleh Tuhan. Ada anggur yang dilimpahkan. Dan bukan hanya itu. Pengkhotbah katakan apa? Hendaklah selalu ada minyak di kepalamu dan putih pakaianmu. Artinya apa? Minyak urapan itu akan mengalir di dalam hidup kita. Di era sulit ini saudara, kita sangat perlu Roh Kudus untuk mengurapi kita, menguatkan kita terhadap yang jahat. Ya, di dalam kesulitan Roh itu menghibur kita. Dia berkata-kata di hati kita saudara ya. Mengapa engkau bersedih? Ingat kebaikan Tuhan yang lalu. Mungkin begitu saudara ya. Saudara diingatkan begitu banyak cinta kasih Tuhan kepada saudara. Mengapa hari ini terpuruk? Jadilah Gomer yang sekalipun di lembah Akor akan dirubah menjadi lembah pengharapan. Yang dibukakan langitnya oleh Tuhan. Bukan hanya berlimpah secara gandum dan anggur saja, tapi Roh di dalam kita itu mengurapi kita untuk kita jadi berkat bagi orang lain, untuk kita jadi kuat menghadapi segala prahara ini. Dan Tuhan bisa dengan tiba-tiba sepertinya, tanpa hal yang besar, tanpa hal yang sulit, tiba-tiba semua masalahmu dituntaskan oleh Tuhan. Bebanmu diangkat, kita mendapat jaminan dari Tuhan. Nah, hari ini saudara, kita sudah belajar tadi tentang langit yang adalah tahta Tuhan, yang menceritakan kemuliaan Tuhan, yang bumi itu hanya tumpuan kakinya, yang kalau dia berfirman semuanya ada, dia memberi perintah semuanya jadi. Kita belajar dari Elia, yang hanya dari perkataannya, dia bisa memerintahkan kepada langit, menurunkan api di korban persembahan, menurunkan api untuk orang yang hendak memusuhi dia, dan apa saudara, menurunkan hujan, menahan hujan, pemegang kunci langit. Lalu ada Gomer, wanita jalang yang sudah diampuni dosanya, dipulihkan lewat pernikahannya dengan Hosea, tapi masih bermain-main dengan dosa, yang dipermalukan dengan Tuhan sedemikian rupa sehingga pakaiannya pun telanjang, binatang padang menyerang, dan hasil-hasil gandumnya semuanya ditarik kembali di dalam kehidupan yang serba malu. Lalu dia kembali kepada Tuhan. Tuhan menenangkan hatinya. Lembah penghukuman itu menjadi harapan. Artinya hidup yang tidak punya harapan, yang tidak ada yang dibanggakan, Tuhan bisa pulihkan menjadi lembah pengharapan. Lalu bukan itu saja, langitnya yang bagai tembaga tadi, lewat pertobatannya, dia bisa membukakan, Tuhan bisa membukakan langitnya, memberi perintah kepada bumi yang seperti besi itu, untuk memberikan hasil yang berlimpah-limpah dari gandum, anggur, dan minyak. Segala kebutuhanmu, tubuh, jiwa, roh, Tuhan penuhi. Allahku akan memenuhi segala keperluanku di dalam Tuhan Yesus. Bukankah begitu saudara ya? Hari ini coba renungkan ya, adakah langit itu sebagai tembaga di hidupmu?
Kalau langit sebagai tembaga, apa ada kekurangan? Coba kita berhenti menunjuk-nunjuk kesalahan orang. Kita koreksi diri kita. Atau mungkin seperti Maleaki tadi, tingkap langit tidak dibukakan. Atau seperti Gomer tadi, biarlah kita belajar. Allah yang berkuasa, Allah yang bisa merubah sumber air yang pahit menjadi manis. Di kitab Keluaran, artinya sumber penghasilanmu yang harusnya sudah bangkrut, sepi, sekolahmu yang sudah jeblok, karirmu yang sudah hancur, itu dipulihkan lewat sepotong kayu yang dilemparkan ke dalam sumber air yang pahit tadi. Maka Tuhan merubahnya bukan hanya menjadi air tawar, tetapi air manis yang di dalamnya ada energi, ada gula, sumber kekuatan untuk menjalani padang gurun berikutnya dengan kemanisan-kemanisan yang Tuhan berikan. Pahitkah hidupmu? Masukkan kayu itu. Ada pemulihan yang Tuhan izinkan. Ada juga keluarga yang air anggurnya habis. Hari ini lewat Yohanes 2, air tawar pun, bahkan air bekas cucian pun, artinya keluarga, kehidupan pernikahan yang sudah amburadul, sudah hancur, bukan hanya biasa-biasa, tapi itu air pembasuhan kaki, Tuhan bisa pulihkan menjadi air anggur yang manis luar biasa, ya. Jadi hidup kita itu di dalam tangan Tuhan. Kalau saudara lihat memang, tapi ini semua sepi, biasa, ini kan pandemi. Kita pegang janji Tuhan. Tuhan, Goshen boleh terluput dari murka Tuhan, dari tulah. Hari ini kita belajar, kita minta Tuhan pulihkan langit kita, bukan menjadi tembaga, tetapi langit yang dibukakan, dan bumi yang bukan menjadi besi, tetapi yang menghasilkan berlimpah ruah. Kita mau belajar seperti Gomer, seperti Ayub yang dipulihkan oleh Tuhan. Kita bahkan belajar menjadi Elia yang punya kuasa atas langit. Hari ini Tuhan siap memulihkan kita semuanya, asal kita berharap dan mengizinkan Tuhan membuka tingkap langit berkat itu. Maka hidup yang dalam kutuk akan menjadi hidup yang diberkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar sabda-Mu. Kami tahu Tuhan berfirman kepada kami semuanya, ampuni kekurangan kami, ampuni kesalahan kami Tuhan. Biarlah langit itu boleh Engkau bukakan, Engkau singkapkan untuk memberi perintah kepada bumi, untuk menghasilkan gandum, anggur dan minyak yang berlimpah-limpah, untuk merubah lembah Akor menjadi lembah pengharapan. Mari Tuhan koreksi hidup kami masing-masing, benahi yang masih kurang Tuhan. Ampuni kami, pulihkan kami Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hari ini setelah kami dengar firman-Mu Tuhan, kami boleh dipulihkan. Kalaupun kami adalah Gomer, kalaupun kami adalah Ayub, kalaupun kami adalah orang Israel yang dimarah, biar Tuhan ubahkan kami semuanya. Di dalam nama Yesus, kami akan dipulihkan menjadi baru, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, yang juga menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati kami semua yang sudah dengar firman-Mu, ubah paradigma kami, dan tolong kami Tuhan, baharui hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku bersyukur